gimana nih pengalaman beradu peran Tasya dan Leonardo mungkin yang memang jam terbangnya juga udah sangat tinggi nih di sinetron stripping. Seperti apa nih pengalamannya Cakrawala? Atau mungkin saling saling bertukar pikiran dan Gimana? saling saling membantu mungkin setiap adegannya silakan. Eh, Intinya kita di sini semuanya sangat komunikatif dan sangat terbuka untuk satu sama lain ya, karena kan kita untungnya kita semua punya kesadaran yang penuh dan besar bahwa kita di sini work as a team. Kita bagus untuk bareng-bareng kerja kolektif, butuh butuh Willow untuk perform, Rio perform, Agatha, Nio, semua yang ada di sini harus perform gitu. Jadi uh, kesannya bekerja sama dengan Willow dan Rio sama semua cast yang ada di sini sangat menyenangkan, sangat senang karena ya itu komunikatif, sangat di on and off the setnya tuh kita sering ngobrol, sering bareng, makan bareng. Di setnya juga jadi semuanya bisa lebih santai, bisa lebih uh, apa ya, bisa lebih enjoy untuk memainkan semua karakter dan kotak-kotak kita masing-masing di sini gitu. Kalau ditanya bagaimana kesan pribadinya, ya sangat menyenangkan sama Willow, sangat menyenangkan sama Rio, sama semua yang ada di sini. Gitu sih. Di Agatha betul nggak sih ini terakhir mungkin main di SCTV di layar kaca SCTV tuh di tahun 2021 betul ya? Untuk tapi itu juga kalau nggak salah serial ya, betul Iya, nggak betul sih? banget. Itu Ya. tahun 2021 tuh aku main Badai Pasti Berlalu. Mm-mm. Kalau untuk sinetronnya sendiri terakhir di SCTV berarti 2017 betul ya Agatha ya? Oh, tapi terakhir sinetron itu ada di TV lain. Itu Oh tahun di TV lagi. 2022. Oke. Jadi aku Kalau di 1 tahun SCTV, nggak sinetron. kalau di SCTV-nya terakhir berarti mungkin lebih lama lagi ya, betul ya? Iya, 2021. Oke, oke. Nah, itu apa nih akhirnya yang membuat Agatha memilih untuk comeback lagi ke layar kaca SCTV dan memilih si Ketika Cinta Memanggilmu ini sebagai sinetron comeback Agatha? Eh, Akhirnya memilih SCTV sih sebenarnya aku yang dipilih sama SCTV lagi Oh, gitu ya. gitu karena aku memang membuka ya kalau ada kesempatan ada rezeki ya pasti aku terima gitu dan karena aku lihat juga SCTV ini lagi bagus lagi ratingnya lagi bagus dan aku lihat juga ceritanya juga bagus dan kebetulan aku belum pernah ada di produksi SJI sebelumnya jadi ya kenapa enggak pasti aku terima dong. Oke. Nah, em, oke. Nah, kalau misalnya dari Agatha dan Karionaldo sendiri nih, menurut kalian apa sih yang membuat Ketika Cinta Memanggilmu ini berbeda dari judul-judul sinetron sebelumnya atau judul-judul sinetron SCTV lainnya yang patut dinantikan banget nih sama pemirsa SCTV nantinya Senin depan, apa nih yang berbeda dan menarik dari Ketika Cinta Memanggilmu? Silakan mungkin dari Yang membuat berbeda itu terutama pasti cerita ya, dan bagaimana koneksi antara pemain-pemain terutama pemain cowoknya itu saling mempunyai keterikatan masing-masing walaupun memang kita saat ini belum tahu, tapi kita semua punya satu benang merah nih, dan itu poinnya ada di seorang ayah. Oke. Gitu. Cuma nggak bisa ngasih bocoran terlalu banyak, takutnya spoiler gitu betul, sih. betul. Ditahan dulu. Agatha mungkin ada yang mau ditambahkan? Kalau aku sih lebih ke karakternya kuat, masing-masing karakter tuh beda-beda, dan ceritanya juga menurut aku sangat bisa dinikmati sama kalangan muda dan kalangan yang menengah, yang udah tua juga. Jadi, dan pas kita lihat trailer dan sedikit-sedikit bocoran tayangan tuh, menurut aku sih kita bangga banget ya Kak, ngeliatnya kayak bagus banget gitu dan aku belum pernah lihat sinetron lain tuh sebagus kita gitu. Buat Natasha Wilona, kamu terus berkarya di dunia akting khususnya sinetron SCTV. Apakah mengambil proyek sinetron Ketika Cinta Memanggilmu ini adalah bagian dari usaha kamu sebagai pembuktian eksistensi karir kamu di dunia seni peran? Silakan, Natasha. Enggak juga sih. Karena aku nggak ngerasa, aku bukan tipikal yang ngerasa
kemudian buat ekspektasi aku ngerasa bahwa setiap kali aku ngambil keputusan, entah aku lagi mau main sinetron, entah tiba-tiba aku mau main series, atau tiba-tiba aku mau main film, tiba-tiba aku mau vakum, itu semuanya pure mengikuti hati aku. Karena aku tipikal yang bekerja menggunakan hati dan aku juga maunya memberikan sesuatu karya berdasarkan ya sesuatu yang aku lakukannya dengan penuh cinta, penuh semangat, dan aku juga nggak mau matokin kayak oh aku harus selalu ada tiap tahun minimal karya segini ini nggak juga sih. Dari dulu kayak banyak juga yang aku mungkin bisa dibilang nggak aku terima karena aku nggak ngerasa cocok sama karakternya atau nggak cocok sama ceritanya. Jadi aku tipikal yang akan mengambil suatu kerjaan kalau aku punya hati juga happy gitu. Dan bisa dibilang kenapa selalu Aisyah ini mungkin ya karena kan aku selalu di sinema dari zaman Papi Leo. Itu sinetron pertama aku sama Papi Leo, aku tidak pernah meninggalkan sisi beliau sampai akhirnya beliau vakum. Aku makanya tetap ada di sinema. Dan kenapa sekarang aku di satu SCTV lagi ya karena saat ini SD dan sinema bekerja sama dan mereka juga bikin sinetron untuk SCTV. Jadi ya aku namanya pemain, aku bukan produser, bukan yang punya PH, bukan yang punya stasiun, di mana aku diberikan kesempatan, opportunity yang bagus dan cerita yang oke dan memberikan dampak yang positif juga buat aku, pasti aku akan pertimbangkan atau aku akan oke. Pertanyaan untuk semua cast. Kenapa pemirsa SCTV harus nonton Ketika Cinta Mama? Merupakan pemain yang luar biasa. Apa-apa? Jangan cepet-cepet. Boleh gitu Jangan Bang. cepet-cepet. Sampai dong. Jangan cepet-cepet. Biar kedengeran. Pelan-pelan. Ada. Formasi pemain yang luar biasa. Formasi pemain yang luar biasa, betul ya? Formasi pemain yang luar biasa. Kata Nio. Formasi pemain. Oh, Oke. Oke, nah lanjut ke siapa nih? Ke Cakrawala deh. Apa nih Cakrawala? Ngomong dulu baru ketawa. Ketawa dulu baru ngomong. Gue mau ngomong nih, Nio nih, gue mau ngomong. Apa ya? Format cerita baru yang lebih unpredictable. Oke. Format cerita baru yang unpredictable, betul ya? Betul. Oke. Agatha, nextnya. Kalau aku sih karena sinetron kita itu punya banyak banget plot twist yang relate sama masyarakat Indonesia. Karena ada kita semua dan kita udah capek banget terus. Jadi kalian semua harus mengapresiasi itu, oke? Dari hati tuh ya, oke. Ini yang kita tunggu-tunggu nih. Kita tunggu-tunggu nih jawabannya. karena idola Gen Z sekarang menantikan kehadiran Natasha Wilona kembali bermain sinetron.